Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai muslimin yang dirahmati Allah, dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin. Baik. Kita mengkaji kembali hadis Arba'in yang sebenarnya kita sudah sampai ke hadis yang terakhir 42. Nah, jadi kita ulang kembali beberapa tema yang insya Allah juga penting, semakin sering semakin mantap. Baik, hadis yang ke-6, menjauhkan diri dari perkara subhat. Justru ini yang berbahaya. Kalau yang haram itu sudah jelas, oh ini haram. Nah, berarti kita sudah mengetahui, oh ini halal. Oh, jadi boleh kita laksanakan. Yang subhat ini yang kadang-kadang banyak di antara kita tidak mengetahui, sangkanya halal padahal haram. Nah, itulah yang namanya subhat. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang subhat? Ali Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada yang sama-sama mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas.
yang mana banyak manusia tidak mengetahuinya. Famanit taqasyubuhati faqadistabara ad-dinihi wa hiradihi. Barang siapa takut meninggalkan perkara subhat, maka ia mencari keterbebasan untuk menyelamatkan agama dan kehormatan. Wa man faqa'a fi bisyubuhati wa qa'a fil harami karra'i yar'a haula hima yusiku an ayyarta'a bihi. Barang siapa yang takut dengan perkara-perkara subhat, maka ia mencari keterbebasan untuk menyelamatkan agama dan kehormatannya. Bagaimana tadi? Wa inna likulli maliki hamdi. Wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu. Ini sambungan. Jadi seperti pengembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, maka hampir saja ia memasukinya. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki larangan. Ketahuilah sesungguhnya larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Bahwa hal itu adalah hati. Nah, baik, kita coba untuk membahas penjelasan daripada hadis tadi ya. Jadi perkara halal itu sudah jelas, semua orang tahu. Seperti buah-buahan itu hukum asalnya itu adalah halal. Semua makanan itu hukum asalnya halal, boleh dimakan, mubah hukumnya. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya, maka terhadap sesuatu yang diharamkan ya haram. Ya, misalkan hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir, diharamkan atas kalian memakan darah, bangkai dan daging babi. Oh, daging babi yang diharamkan, kalau buntutnya mungkin enggak, itu ngawur ya. Perkara haram itu jelas orang mengetahui, seperti berzina itu haram ya. Itu jelas, itu udah gak usah ini lagi gitu kan, yang namanya zina. Mencuri, minum khamr, minuman keras itu haram, jelas, karena memang ada dalil dan nasnya yang sangat tegas. Nah, kecuali untuk hal-hal yang memang ada fatwanya, itu tinggal bagaimana kita mau mengikuti fatwa tersebut atau tidak. Ya. Misalkan rokok, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Ya kan itu sifatnya fatwa. Ya silakan berdasarkan keyakinan kita mana yang kira-kira lebih bagus. Kalau sekiranya lebih banyak mudaratnya, ya berarti kita tinggalkan. Kalau memang bermanfaat, ya silakan kan begitu. Artinya sesuatu itu awalnya adalah subhat ya, jadi tidak jelas. Oleh karena itu para ulama berijtihad ya, sehingga ada ulama atau kelompok yang mengharamkan, ada ulama atau kelompok yang membolehkan ya. Perkara yang samar, yakni tidak jelas apakah termasuk perkara yang halal atau yang haram. Nah, jadi penting bagi kita ini untuk memperhatikan hal-hal yang subhat ya. Karena itu tadi, ketika kita menyangka itu boleh, nggak taunya hukumnya haram. Berarti selama kita mengerjakan hal tersebut karena kita berpikir boleh, padahal haram, berarti kita berdosa, kan begitu ya.
Atau sebaliknya, yang tadinya kita berpikir itu haram, padahal di situ ada maslahat, karena kita tidak tahu. Nah, tapi sikap seorang yang bijak ketika menghadapi satu perkara yang subhat itu dianjurkan untuk meninggalkannya daripada kita terperosok kepada suatu keharaman, maka lebih baik kita tinggalkan. Adapun faedah dari pelajaran hadis ini, yang pertama, perkara-perkara itu terbagi menjadi tiga, yang jelas halal, jelas haram, dan subhat. Adapun hukum atau contoh dari setiap macam di antaranya, satu, perkara yang halalnya jelas, tidak seorang pun yang akan mencela jika dilakukan, seperti menikmati makanan yang dihalalkan Allah. Ya, sesuatu yang sudah jelas halal itu tidak ada masalah. Ya. Kedua, perkara yang haramnya jelas, sebaliknya, itu kalau dilakukan maka orang akan mencela kita. Ya, misalkan orang berzina, mencuri, udah jelas kita haram, tapi dilakukan, ya maka wajar kalau orang lain mencela kita. Minum khamr, minuman keras, jelas itu diharamkan. Ya, makan daging babi bagi umat Islam, jelas hukumnya diharamkan. Apalagi pakai posting, wah ini saya lagi makan daging babi ini, pakai jilbab lagi, itu masuk dalam kategori penistaan. Perkara yang subhat atau samar-samar inilah yang banyak diperselisihkan manusia. Maka kalau bisa dapati mereka berbeda pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, ada yang tidak mengomentari, dan ada pula yang merinci. Adapun sebab ketidakjelasan hal-hal yang subhat itu ada 4 perkara. Yang pertama, kurang menguasai ilmu agama. Nah, kalau ini sifatnya agak subjektif. Ya. Ada orang yang tidak mengetahui hal tersebut, ya, menurut dia jadi meragukan karena dia tidak tahu hukumnya, ya, karena kurangnya ilmu. Ya, padahal kalau dia belajar, pasti dia akan tahu hukumnya seperti apa. Yang kedua, lemahnya pemahaman akan suatu ilmu. Bisa jadi orang yang memiliki ilmu yang cukup namun dia tidak memahami maksudnya, maka juga menyebabkan menjadi samar-samar. Penyebab ketiga, sedikitnya upaya penelitian, di mana ia tidak mau bersusah payah meneliti suatu masalah dengan cara menulis, mengamati, atau menelusuri makna yang sulit dari sebuah teks dengan dalih hal itu tidak diperlukan. Ya, jadi ketika ada satu teks secara makna ini membingungkan, udah tinggalin aja di mana. Padahal seharusnya kalau memang seseorang yang memiliki kapasitas ulama itu wajib, ya, wajib dia meneliti, berijtihad, ya, atau bahsul masail, ya, membahas permasalahan tersebut sehingga nanti diputuskan seperti apa hukumnya, ya, sehingga itu bisa difatwakan dan akan diikuti oleh orang-orang yang sama. Kemudian yang keempat, yang paling buruk dari ketiga di atas adalah niat yang buruk, di mana seorang hanya berusaha memenangkan argumentasinya tanpa mempedulikan pendapatnya benar atau salah. Nah, ini yang repot. Jadi ketika ada sesuatu yang debatable, sesuatu yang diperdebatkan hukumnya antara halal dan haram, tapi karena kepentingan dia, pokoknya kalau buat saya mah ini halal, ya kan? Kenapa? Dia punya kepentingan di situ. Buat saya ini haram. Ya, dia punya kepentingan, padahal itu sesuatu yang masih perlu dikaji lagi. Ini kalau sudah
dimasuki unsur kepentingan, ini nanti jatuhnya adalah subjektif. Seperti itu. Baik, mungkin itu ya intisarinya saja. Penjelasan ini cukup panjang, jadi yang penting buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat jelas menurunkan sesuatu yang halal itu sudah dijelaskan kehalalannya, sesuatu yang haram sudah jelas keharamannya, namun di antara keduanya ada sesuatu yang subhat. Nah, inilah yang harus kita tanamkan rasa kehati-hatian. Tadi perumpamaannya adalah ketika ada seorang pengembala sedang mengembalakan hewan ternaknya di satu padang rumput. Nah, di situ ada zona kekuasaan, misalkan wilayah itu tuh udah milik penguasa di situ, tidak boleh mengembalakan kambingnya untuk makan rumput di situ. Kalau ketahuan bisa dihukum atau didenda. Nah, tapi dia ragu, ini kayaknya masih zona bebas nih. Maka sikapnya gimana? Daripada nanti dia melanggar zona yang sudah dilarang, lebih baik dia mundur, kan gitu ya. Atau kalau di dalam konteks orang berpuasa Ramadan, ya, ini kira-kira nih waktu fajarnya jam berapa ya? Diambil jarak ya untuk mengamankan posisi. Yang disebut kalau di kita itu biasa disebut dengan imsak. Ya, jadi imsak itu kan sebenarnya adalah ibadah maknanya. Jadi sudah masuk waktu untuk beribadah puasa, maka tidak boleh makan minum lagi. Padahal itu spare waktu yang masih ada untuk mengamankan, jangan sampai kita kebablasan. Kalau istilah yang lebih tepat itu adalah tandih, menjaga jarak, peringatan. Maka banyak orang yang kalau sekedar baru diinformasikan imsak katanya masih minum gitu kan, karena memang jaraknya rata-rata 10 menit antara imsak sampai subuh atau fajar. Kalau di Indonesia kita rata-rata settingan waktunya 10 menit gitu kan. Kalau di negara lainnya berbeda-beda, tergantung ya kebijakannya. Kalau secara riwayat itu pada masa Rasulullah itu diperkirakan bacaan Quran sekitar 50 ayat Pak ya. Itu kalau udah ada yang ngaji ya di masjid, itu 50 ayat ke depan itu masuk waktu subuh. Jadi itu masih bisa ya kan, tapi kita harus berhati-hati. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua sehingga kita menjadi orang yang waspada terhadap hal-hal mana yang haram, mana yang halal, dan mana yang subhan. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, alhamdulillah ya Rabbal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ighfir lana wa li walidina wa rahmana wa la sayyidina Muhammad Rabbi ja'alna muqima salatan wa Allahumma taqabbal minna salatan wa mana wa qulana wa lana wa takhasana wa taqsirana ya Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi rabbil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.